wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Betuniam, mahasiswa Ubara kelas Mitra, Fakultas Hukum, semester 6, dengan nomor induk mahasiswa 1813 kali 213 kali 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui secara umum bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, seperti keamanan berlalu lintas, memberi rasa aman bagi masyarakat, tempat melakukan pengaduan apabila ada hal yang merugikan kita dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi hal tersebut hanya ruang lingkup terkecil dari tugas dan wewenang kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yakni pada pasal 13, menjelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum atau gakum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, memberikan perlindungan ketika ada warga atau masyarakat yang merasa takut, merasa diancam. Di sini tugas Polri ada memberikan perlindungan. Kemudian memberikan pengayoman. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengayoman dari Polri. Kemudian pelayanan kepada masyarakat. Polri juga bertugas sebagai pelayan masyarakat. Misalnya dalam terjadi wabah bencana, terjadi misalnya pencurian, pelayanan, menerima pengaduan, demikian. Pada pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Nomor 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nomor 9 ini sesuai tugas Polri, sesuai tugas pokok Polri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tadi. Nomor 10, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang. 1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Misalnya,
setiap warga negara yang mau mendirikan hajat harus terlebih dahulu membuat izin kepada institusi Polri. Apalagi dalam hari-hari ini ada wabah corona ini, harus membuat izin terlebih dahulu, harus dilakukan secara ketat untuk memberikan izin mendirikan hajatan. Lanjut, yang kedua, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, misalnya membuat STNK, perpanjangan plat, membuat surat BPKB. Yang ketiga adalah memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, seperti yang jelaskan tadi, yaitu membuat STNK. Apabila tidak mempunyai STNK, maka para pengendara motor tidak diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan bermotornya di jalan raya. Kemudian nomor 4 adalah menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Kelima, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Nomor 6, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Nomor 7, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Ini seperti yang dilakukan para security yang di bank, yang di pabrik-pabrik itu, aparat kepolisian yang memberikan pelatihan pada sebelum bertugas ke bank-bank atau ke pabrik gitu. Kemudian nomor 8 adalah melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Nomor 9, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Nomor 10, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. 11, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Demikian yang dapat saya sampaikan, paparan tentang tugas dan wewenang kepolisian negara Republik Indonesia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.